Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Naja dengan NPM 2108261101 ingin mempresentasikan mengenai mind mapping blok muskuloskeletal mengenai osteoporosis. Jadi definisi osteoporosis ini dia berasal dari kata osteo yang berarti tulang dan pros yang berarti berlubang-lubang atau keropos. Jadi osteoporosis ini disebut juga dengan pengoplosan tulang, yaitu penyakit skeletal sistemik yang ditandai dengan massa tulang rendah disertai kerusakan mikrostruktur jaringan tulang, sehingga tulang menjadi lebih tipis dan rapuh, sehingga cenderung mudah fraktur. Untuk mempertahankan integritas kekuatannya, tulang terus-menerus mengalami proses pembentukan dan perombakan yang dikenal dengan bone remodeling. Untuk etiologinya itu dia ada penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primernya ini dia adalah dari estrogen dan perubahan yang berhubungan dengan penuaan, sedangkan penyebab sekundernya itu dia terdapat dari beberapa disposisi, yaitu yang pertama adalah riwayat keluarga yang mempunyai penyakit ini, yang mempunyai riwayat osteoporosis. Selanjutnya, anak-anaknya dilahirkan dengan cenderung yang akan mempunyai penyakit yang sama. Dan yang kedua ada gangguan endokrin meliputi hiperparatiroid dan hipertiroid, diabetes mellitus, sindrom Cushing, prolaktinoma, akromegali, investasi adrenal. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan nutrisi dan saluran pencernaan yang meliputi penyakit inflamasi usus besar seperti inflammatory bowel disease, penyakit kaliak, malnutrisi, riwayat gangguan lambung bypass, penyakit kronis hati, anoreksia nervosa, defisiensi vitamin dan mikronutrien lainnya. Selanjutnya yang keempat ada penyakit ginjal yang meliputi gagal ginjal kronis dan idiopatik hiperkalsinuria. Yang kelima ada penyakit rematik meliputi rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, lupus eritematosa sistemik. Selanjutnya yang keenam ada gangguan hematologi yang meliputi multiple myeloma, thalassemia, leukemia, limfoma, hemofilia, penyakit sel sabit, dan mastositosis sistemik. Kemudian yang ketujuh ada yang genetik yang meliputi cystic fibrosis, osteogenesis imperfecta, homocystinuria, sindrom Ehlers-Danlos, sindrom Marfan, hemochromatosis hiperfosfatemia. Selanjutnya yang ke-8 ada gangguan lainnya yang meliputi porfiria, sarkoisis, imobilisasi kehamilan atau laktasi, dan ke-9 ada obat-obatan. Selanjutnya itu yang ada beberapa golongan obat yang meningkatkan hilangnya matriks tulang. Selanjutnya ada faktor risiko dan patogenesis. Untuk faktor risiko osteoporosis ini dia dapat diubah atau dapat dimodifikasi. Pertama ada usia lanjut. Sering bertambahnya usia terjadi penurunan fungsi organ tubuh termasuk penyerapan kalsium oleh usus. Penurunan estrogen atau testosteron akibat penuaan juga meningkatkan risiko osteoporosis. Selain itu pada usia lanjut terjadi peningkatan hormon paratiroid. Selanjutnya ada jenis kelamin, yang dimana faktor risiko dan perempuan itu lebih tinggi. Osteoporosis lebih banyak pada perempuan karena pengaruh penurunan estrogen yang sudah dimulai sejak usia 35 tahun. Perempuan hamil juga berisiko osteoporosis karena proses pembentukan janin yang membutuhkan banyak kalsium. Selanjutnya, riwayat osteoporosis keluarga kandung seperti genetik. Eh, ada ras juga, ras Asia dan Kaukasia dan orang putih atau memiliki resiko lebih besar untuk mengalami osteoporosis karena secara umum posisi kalsiumnya rendah, intoleransi laktosa dan menghindari produk hewan. Sedangkan ras kulit hitam dan Hispanik memiliki resiko mengalami osteoporosis yang lebih rendah. Selanjutnya, penurunan hormon estrogen atau testosteron akibat penuaan. Untuk faktor resikonya ini dapat diubah atau dimodifikasi. Itu ada berat badan yang rendah dan struktur tulang yang kecil, kurang aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menghambat aktivitas osteoblas sehingga densitas tulang akan berkurang. Selanjutnya ada kurang paparan sinar matahari, kurang asupan kalsium. Jika asupan kalsium kurang, tubuh akan mengeluarkan hormon yang akan mengambil kalsium dari bagian tubuh lain termasuk tulang. Selanjutnya ada merokok. Zat nikotin dari rokok dapat mempercepat resorpsi tulang dan menurunkan kadar dan aktivitas estrogen sehingga meningkat. Selanjutnya ada patogenesisnya. Patogenesisnya ini pada perempuan pasca menopause dapat terjadi defisiensi estrogen yang menyebabkan percepatan pergantian tulang. Sedangkan pada pria dan perempuan premenopause adalah karena investasi vitamin D dan hiperparatiroid. Kombinasi faktor genetik, endokrin, dan nutrisi dapat mengubah keseimbangan antara resorpsi tulang dan deposisi tulang melalui stimulasi aktivitas osteoklas dan penghambatan aktivitas osteoblas atau osteosit. Faktor endokrin utama dalam terjadinya osteoporosis adalah hormon paratiroid. Vitamin D, kalsitonin, dan estrogen. PTH ini memicu penyerapan kalsium dari ginjal, tulang, dari usus memicu aktivitas osteoklas serta mengaktifasi vitamin D menjadi kalsitrol yang memicu penyerapan kalsium dari usus. Peran PTH dan vitamin D berlawanan dengan kalsitonin yang secara irreversibel menghambat fungsi osteoklas sehingga menghambat resorpsi tulang. Estrogen juga menghambat resorpsi tulang dengan mengikat reseptor spesifik.
reseptor estrogen ARA, reseptor estrogen BRB untuk meningkatkan apoptosis osteoklas. Penurunan produksi estrogen pada perempuan pasca menopause merupakan salah satu faktor kejadian osteoporosis lebih tinggi pada populasi. Selanjutnya untuk gejalanya itu cenderung tidak menunjukkan gejala di tahap awal, namun kondisi ini biasanya ditandai dengan tulang yang mudah patah karena insidensi kecil seperti terpeleset, terjatuh, batuk, atau bersin. Seiring berjalannya waktu, osteoporosis akan menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri leher, nyeri tulang punggung bawah, rentan mengalami patah tulang, postur tubuh membungkuk, penurunan tinggi badan secara bertahap. Untuk diagnosisnya ini dia sendiri densitas mineral tulang dipertimbangkan menjadi ukuran standar untuk diagnosis osteoporosis dan penilaian risiko fraktur. Kebanyakan fraktur terjadi pada pasien dengan densitas mineral tulang dalam kesearan osteoponik, skor T antara -1 dan -2,5. Selanjutnya ada dual energy X-ray absorptiometry atau DEXA merupakan teknik diagnosis standar emas untuk mengukur densitas mineral tulang BMD karena absorpsi S secara langsung berkaitan dengan kandungan kalsium. Dikatakan osteoporosis jika skor T pasien kurang atau sama dengan -2,5, osteopenia. Jika skor T pasien antara -2,5 dan -1. Computed tomography kuantitatif dapat memenuhi beberapa keterbatasan DEXA dan dapat menghasilkan pengukuran densitas tulang yang benar dengan alat diagnosis tunggal. Selanjutnya, untuk komplikasinya, itu dapat terjadi patah tulang, terutama pada tulang belakang dan tulang pinggul patah. Tulang dapat menyebabkan nyeri gangguan dalam bergerak dan penurunan produktivitas. Untuk prognosis dan edukasinya itu umumnya baik, terutama jika dideteksi pada awal perkembangan penyakit dan diterapi secara adekuat. Keterlambatan penanganan akan meningkatkan resiko komplikasi osteoporosis, terutama dapat terjadinya fraktur. Selanjutnya, untuk terlaksananya dia osteoporosis ini tidak dapat disembuhkan, namun perlu mendapat tata laksana untuk meningkatkan BMD, menghambat perampasan tulang, dan mencegah atau menurunkan resiko fraktur. Dalam algoritma penata laksanaan osteoporosis pasca menopause, penentuan resiko fraktur mencakup pengukuran BMD, tulang belakang lumbal, dan tulang panggul, serta memasukkan nilai BMD panggul atau leher tulang paha ke dalam FRX tool. Dengan algoritma FRX tersebut, resiko dikategorikan sebagai berikut. Untuk resiko rendah jika tidak ada fraktur tulang panggul atau tulang belakang sebelumnya. Selanjutnya untuk resiko sedang jika tidak ada fraktur tulang panggul dan tulang belakang sebelumnya, skor TBD tulang panggul dan tulang belakang, atau resiko fraktur tulang panggul 10 tahun. Resiko osteoporosis utama 10 tahun, resiko tinggi jika ada fraktur tulang panggul atau tulang belakang sebelumnya, atau skor TBMD tulang panggul dan tulang belakang. Selanjutnya resiko sangat tinggi jika ada fraktur dan tulang belakang multiple. Selanjutnya untuk terapi farmakologinya ini dia berdasarkan cara kerjanya. Obat osteoporosis ini terdiri dari antireseptif agen merupakan obat yang menurunkan kehilangan massa tulang. Contohnya bisphosphonates, calcitonin, trotinim-resistant, dan denosumab. Selanjutnya untuk anabolic agent merupakan obat yang meningkatkan massa tulang, estrogen atau terapi insulin hormon, selektif estrogen reseptor modulator misalnya raloxifene, teriparatide. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menampilkan referensi yang saya pakai untuk pembuatan mind mapping ini. Berikut adalah referensi yang saya pakai untuk mind mapping ini. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.